Nah, mungkin ini yang kadang menjadi keluhan pasien karena tidak langsung mendapatkan tempat tidur ketika mendapatkan pelayanan di rumah sakit. Salah satunya adalah pemanfaatan mobile JKN untuk mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan. Jadi untuk tempat tidur itu memang kita sudah melakukan koneksi dengan aplikasi rumah sakit. Jadi salah satu tugas yang tadi P3RS memastikan bahwa ketersediaan tempat tidur itu dilakukan update pada aplikasi mobile JKN. Halo, balik lagi di kita di Jakbarian Podcast. Mbak Niki kan sekarang bertugasnya sebagai koordinator EP3RS. Boleh dijelasin nggak sih Mbak, EP3RS tuh sehari-hari kerjanya tuh ngapain aja ya? Jadi EP3RS itu yang kita sebut dengan petugas edukasi dan penanganan pengaduan peserta di rumah sakit itu memiliki beberapa tugas yang berkaitan dengan peserta. Nah, yang pertama itu adalah tugas dari EP3RS adalah menindaklanjuti semua permintaan informasi maupun pengaduan yang disampaikan oleh peserta di fasilitas kesehatan, baik yang disampaikan secara langsung maupun yang disampaikan melalui fasilitas kesehatan. Nah, kemudian yang kedua itu petugas EP3RS juga melakukan customer visit. Jadi melakukan visit kepada pasien-pasien di rumah sakit yang mendapatkan pelayanan, baik itu pelayanan rawat inap maupun pelayanan rawat jalan. Nah, kemudian yang ketiga itu juga melakukan sibling. Jadi melakukan supervisi, buktikan dan lihat langsung atau yang kita kenal dengan sibling terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan kepada peserta JKN. Nah, dari sini kita mau melihat nih bagaimana pelayanan yang diberikan oleh Vaskes itu sudah sesuai dengan yang kita harapkan atau belum. Kemudian selain itu juga petugas EP3RS ini juga melakukan koordinasi dengan petugas fasilitas kesehatan, baik itu terkait dengan pelayanan, kemudian pemberian informasi maupun penyelesaian pengaduan yang disampaikan oleh peserta kepada BPJS Kesehatan. Nah, yang terakhir juga petugas EP3RS ini memiliki fungsi untuk memastikan ketersediaan tempat tidur sudah sesuai dengan yang tertulis di mobil JKN atau tidak. Jadi nanti petugas EP3RS yang melakukan konfirmasi apakah ketersediaan tempat tidur di mobil JKN ini sudah diupdate atau belum, seperti itu. Banyak ya Mbak ya tugas dari EP3RS? Lumayan banyak gitu, karena berhubungan dengan peserta jadi memang agak cukup banyak. Betul. Kalau berhubungan dengan peserta di fasilitas kesehatan itu berarti EP3RS tuh standby di rumah sakit atau enggak ya Mbak? Sebenarnya petugas P3RS ini setiap hari berada di rumah sakit. Namun dikarenakan petugas P3RS ini bertanggung jawab terhadap beberapa rumah sakit, sehingga tidak semua rumah sakit mereka standby. Tapi ada saatnya mereka melakukan kunjungan ke fasilitas kesehatan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Nah, ketika misalnya nanti peserta atau pasien yang sedang mendapatkan pelayanan kesehatan di Vaskes itu memerlukan informasi atau ingin menyampaikan kepada petugas P3RS, namun petugas EP3RS-nya tidak standby, nah itu pasien atau peserta itu dapat menghubungi melalui nomor handphone yang sudah dipajang di setiap fasilitas kesehatan. Nah, di situ petugas EP3RS standby dari jam 7.30 sampai jam 17, jadi sampai jam 5 sore. Seperti itu. Berarti di setiap rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan itu dipastikan memang ada poster-poster informasi dan nomor telepon petugas EP3RS ya Mbak? Betul, jadi di setiap fasilitas kesehatan itu kita sudah memasang poster-poster yang berisi nama dan juga nomor handphone yang dapat dihubungi oleh peserta ketika memang memerlukan informasi atau ingin menyampaikan pengaduan. Nah, selain nomor peserta petugas BPJS Kesehatan, di sana juga ada nomor petugas PIPP-nya rumah sakit, jadi PIC rumah sakit langsung. Jadi ketika memang berhubungan dengan rumah sakit, sebenarnya dari peserta juga bisa langsung hubungin ke nomor PIPP-nya rumah sakit gitu. Jadi nggak hanya BPJS Kesehatan, tapi fasilitas kesehatan pun ikut berperan dalam pemberian informasi dan penanganan pengaduan ini. Saling berkolaborasi ya Mbak? Betul sekali. Oke. Kalau terkait dengan biasanya di rumah sakit kan dengan peserta itu biasanya tuh ngapain aja Mbak? Kalau ketika di rumah sakit ketika customer visit sebenarnya kalau ketika
ketemu dengan pasien itu biasanya kita akan melakukan tanya jawab terkait dengan pelayanan, kemudian memastikan apakah pelayanan yang diberikan itu sudah sesuai atau belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian juga kita juga kadang menanyakan apakah ada kendala yang didapatkan selama pelayanan. Nah, kalau memang ada kendala, biasanya kita akan langsung tindak lanjuti dan kita koordinasikan dengan fasilitas kesehatan. Gitu. Menanyakan terkait dengan kendala-kendala. Sekarang kan dari BPJS Kesehatan lebih mengarah ke mobile JKN ya Mbak ya. Betul. Banyak nggak sih Mbak peserta-peserta yang menanyakan terkait dengan gimana sih ini penggunaan mobile JKN, atau Mbak ini gimana ya, saya ada kendala di mobile JKN. Banyak nggak sih Mbak yang menanyakan seperti itu di EP3RS? Betul. Jadi memang saat ini kita memang sedang menuju ke transformasi digital, di mana salah satunya adalah pemanfaatan mobile JKN untuk mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan. Nah, untuk mobile JKN sendiri ini kan memang datanya itu harus sinkron ya, data antara nomor handphone peserta yang aktif dengan yang terdaftar di BPJS Kesehatan. Nah, ketika ternyata nomor handphone yang ada di BPJS Kesehatan tidak sesuai dengan yang aktif digunakan oleh peserta, maka perlu dilakukan update. Nah, ini biasanya nih pasien-pasien ini akan mencari petugas EP3RS. Mereka menanyakan bagaimana caranya untuk melakukan update data supaya mereka dapat melakukan memanfaatkan mobile JKN, baik itu untuk pengambilan antrian maupun untuk melihat fitur-fitur lain seperti perubahan data, ataupun juga ini bisa melakukan pengecekan tempat tidur gitu di aplikasi mobile JKN. Berarti kalau misalkan untuk pengecekan tempat tidur itu setiap pasien sudah bisa itu, dan sudah sudah terakomodasi dengan terbridging dengan rumah sakit dari aplikasi mobile JKN. Betul. Jadi untuk tempat tidur itu memang kita sudah melakukan koneksi dengan aplikasi rumah sakit gitu. Jadi ketika rumah sakit melakukan update tempat tidur, itu akan secara otomatis akan terupdate juga di sistem mobile JKN gitu. Namun memang ini harus dilihat juga, karena biasanya akan terlihat kapan update terakhir tempat tidur yang ada di mobile JKN tersebut gitu. Jadi harus dipastikan juga ya, ketika dilihat di mobile JKN muncul tuh. Nah, di situ kita lihat kapan terakhir diupdate. Kalau memang masih dalam rentang waktu 1 jam atau setengah jam yang lalu, nah itu kemungkinan besar itu baru diupdate oleh rumah sakit. Tapi ketika ternyata sudah diupdate dari jam 12 malam misalnya, nah itu perlu dilakukan konfirmasi kepada petugas rumah sakit terkait dengan jumlah tempat tidur yang saat ini sudah terupdate belum di mobile JKN gitu. Tapi kita selalu berusaha supaya fasilitas kesehatan itu melakukan update tempat tidur sesuai dengan kondisi real lapangan gitu, sehingga peserta dapat memanfaatkan aplikasi mobile JKN tersebut gitu. Itu ketersediaan tempat tidur yang sudah ada di aplikasi mobile JKN itu dikelompokkan secara keseluruhan, atau memang sudah dikelompokkan secara usia atau jenis kelamin, atau gimana Mbak? Kalau saat ini kita sudah mengelompokkan berdasarkan jenis kelas, kemudian juga ada juga kita mengelompokkan dengan pria ataupun wanita, kemudian juga ada kita kelompokkan VIP, VVIP, kemudian ada juga HCU, ICU gitu. Tapi memang di setiap rumah sakit kan itu berbeda-beda ya pengelompokan. Nah, itu tetap harus dipastikan juga ke rumah sakit bahwa penginputan di aplikasi mobile JKN ini sudah sesuai dengan pembagian di rumah sakit gitu. Cuman memang ada beberapa yang posisinya seperti pasien anak itu belum bisa dipisahkan dengan dewasa. Jadi memang kita ada beberapa kondisi memerlukan koordinasi juga dengan rumah sakit untuk memastikan apakah ketersediaan ini sesuai dengan kebutuhan pasien gitu. Oke, berarti memang dari ketersediaan tempat tidur itu sendiri memang sudah bisa kita cek ya pengelompokannya dan masing-masing gitu ya. Dan kalaupun kita mau mengecek, itu harus dilihat ya Mbak, tanggal terupdate terakhirnya tuh kapan. Supaya untuk memastikan data tersebut akurat atau tidak ya Mbak ya. Dikembalikan lagi ke pihak rumah sakit untuk pengupdatean datanya. Kalau seandainya saat kita lagi dirawat di rumah sakit dan di IGD, tapi ternyata datanya itu belum terupdate, terus itu gimana Mbak? Padahal kan kita pengen tahu nih tersedia tempat tidurnya udah berapa nih ya gitu. Betul. Ketika misalnya di aplikasi mobile JKN ini ternyata belum melakukan update real, nah itu dari pasien atau keluarga itu dapat menghubungi bagian admisi masing-masing rumah sakit untuk melakukan pengecekan ketersediaan tempat tidur gitu. Tapi memang kita sebisa mungkin mengusahakan agar ketersediaan tempat tidur ini selalu diupdate oleh rumah sakit, sehingga tidak mempersulit pasien ketika memerlukan
menemukan informasi terkait dengan update tempat tidur. Tapi memang beberapa yang tadi disebutkan ya, bahwa ada beberapa kendala yang kadang memang belum diupdate secara real time, sehingga memang perlu konfirmasi juga kepada bagian admisinya rumah sakit. Oke, Gitu. berarti kalau misalkan seandainya pun pasien melaporkan kepada EP3RS, EP3RS pun tetap bisa menyampaikan informasi tersebut agar rumah sakit dapat melakukan pengupdatean data ya, Mbak. Betul. Ya? Jadi salah satu tugas yang tadi P3RS Iya. memastikan bahwa ketersediaan tempat tidur itu dilakukan update pada aplikasi mobile JKN. Gitu. Oke, berarti memang EP3RS ini perannya memang sangat penting ya, Mbak ya, Betul sangat sekali. penghubung antara peserta dengan vaskes ya, Mbak ya. Gitu. Gitu. Kira-kira ada kesulitan-kesulitan lain nggak, Mbak, dari pasien terkait dengan ketersediaan tempat tidur atau dengan kendala-kendala lainnya? Biasanya sih mungkin kalau ketersediaan tempat tidur ketika memang posisinya penuh, itu biasanya rumah sakit akan langsung masukkan ke waiting list. Nah, mungkin ini yang kadang menjadi keluhan pasien karena tidak langsung mendapatkan tempat tidur ketika mendapatkan pelayanan di rumah sakit. Akan tetapi kita sebagai petugas EP3RS biasanya akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu pasien agar segera ditangani dan mendapatkan tempat tidur di fasilitas kesehatan gitu. Oke, banyak ya Mbak informasi yang baru didapat terkait dengan petugas dari EP3RS dan juga ketersediaan tempat tidur. Oke, mungkin cukup kali ini untuk podcast kita di Jakbarian tentang ketersediaan tempat tidur. Oke, jangan lupa untuk melakukan pemanfaatan aplikasi mobile JKN untuk melihat ketersediaan tempat tidur dan fitur lainnya. Bye-bye!